Kali ini gue pengen review salah satu film yang gue beli cukup mahal. Cuman gue baru sadar ternyata cuma 24 exposure. Nama film ini adalah FPP Retrochrome. Nah, penasaran kayak apa hasil fotonya? Yuk simak terus videonya lebih lanjut. Film ini adalah film slide keluaran FPP atau Film Photography Project yang isinya merupakan film Ektachrome yang udah expired. Nah, film ini juga merupakan film yang sama film limited editionnya Rollei, yaitu Rollei Variochrome. Sedikit background story dari film ini. Film ini merupakan film high speed Ektachrome yang punya speed ISO tinggi. Awalnya film ini tuh dipakai sama pemerintah US untuk penelitian gitu sih. Dan film ini diproduksi tahun 2004. Kemudian mereka beralih ke digital. Cuman karena masih punya banyak stok film ini, akhirnya film-film ini tuh dilelang dan salah satunya itu dibeli oleh FPP. Oke, kali ini tuh lagi ada di Pantai Melasti Morsan yang ada di Batu, dan kali ini pengen coba film baru yaitu film Retrochrome 400 dari Film Photography Project. Ini adalah film slide, sebenarnya ini adalah film Ektachrome yang udah expired. Gue lupa lebih tepatnya itu film Ektachrome yang mana. Dan ini speednya itu di 400, ISO-nya di 400. Cuman katanya juga sih bisa di ISO 200, dan gue pengen penasaran banget sih karena beberapa orang ada yang bilang film ini bagus banget, tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya film ini jelek, nggak patut dicoba. Jadi kita coba ya. Gue load dulu di Nikon F3 gue. ISO yang direkomendasikan adalah 400, jadi gue ngeset ISO-nya sesuai rekomendasi. Beberapa orang sebenarnya nggak suka sama hasilnya, tapi gue tetap penasaran dan pengen di set sendiri apakah gue bakal suka. Gua tes film ini saat gue masih di Pantai Melasti. Settingan yang gue pakai tuh karena film tinggi, sementara ini cuacanya lagi terang banget. Gue cuma bisa di f11, speednya itu 2000. Mentok banget sih sama Nikon F3 gue. Oke, udah di 2000 dan f11. Setelah ngeliat hasilnya, ternyata nggak sesuai sama apa yang diharapkan dan hasil fotonya tuh nggak se-warm sama contoh-contoh yang selama ini gue lihat. Kondisi cuaca saat itu lagi terik banget, tapi hasil fotonya malah terlalu biru. Dan ini pun udah gue adjust lagi di Lightroom supaya hasilnya lebih netral. Karakter film ini emang sangat grainy. Beda sama Ektachrome yang selama ini gue tahu tuh fine grain banget. Mungkin ini dipengaruhi sama pada dasarnya film ini punya speed yang tinggi, dan juga karena mungkin udah expired juga kali ya. Walaupun gue gak suka sama tone fotonya, gue suka sama komposisi foto ini. Sesuai namanya kali ya, Retrochrome. Jadi benar-benar menghasilkan karakter foto yang retro, agak pudar dan sangat grainy. Nah, di foto ini hasilnya agak lebih mendingan sih.
Nah, gue teriak yes di situ padahal gue juga belum tahu sih kalau hasilnya ternyata bakal jelek. Dan setelah gua ngeliat hasil scan fotonya balik, ada satu foto yang cukup menonjol di antara foto-foto lainnya, yaitu foto ini. Gue suka banget sama warna di foto ini. Menurut gua, foto ini harusnya cukup merepresentasikan karakter asli dari film Retrochrome ini. Warnanya lebih keluar, gak didominasi warna biru, gak pudar, detailnya dapet, dan overall lebih terang aja. Gua gak tahu kenapa, cuman foto ini yang menurut gua lebih aman dibanding yang lain. Padahal seingat gua meteringnya juga udah bener sih, semuanya gua set di ISO 400. Dari Pantai Melasti, gue pindah ke Pantai Nyang-Nyang dan ngetes film di sana. Sayangnya cuaca agak mendung dan ternyata hasil foto dari film ini sangat jelek kalau mendung. Berikut fotonya. Hasilnya jadi lebih gelap, kebiruan, dan gak ada karakternya. Setidaknya menurut gue sih. Oke, itulah tadi sedikit review dari gue mengenai film FPP Retrochrome. Gue tahu banget kalau film ini adalah film favoritnya Jason aka Granny Days, salah satu fotografer favorit gue. Cuman sayangnya film ini bukan buat gue. Ya, menurut gue film ini bisa ngehasilin tone foto yang retro kalau emang itu yang kalian cari. Tapi kalau misalnya inget harganya, rasanya nggak sebanding sih. Dengan harga yang segitu sih, kalau gue lebih milih beli Ektachrome yang fresh. Mungkin aja kalau misalnya ada kesempatan lain buat nyobain film ini, gue bisa set ISO-nya di 200 atau mungkin 320 dan juga nyuci di lab lain. Siapa tahu hasilnya bisa beda. Kesimpulannya, film ini bukan buat semua orang. Nah, kalau misalnya kalian expect untuk dapat foto yang hasilnya normal-normal aja, film ini nggak cocok sih buat kalian. Mengenai rekomendasi kapan waktu terbaik untuk pakai film ini, menurut gua ketika mataharinya ada, mungkin di waktu siang atau sore, dan nggak disarankan pakai film ini pada saat cuaca mendung karena hasilnya sangat nggak bagus menurut gua. Tapi, kalau foto retro dan perasaan nostalgia adalah hal yang kalian cari, dengan harga 350.000, kenapa enggak?